Setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan, baik itu berupa benda atau malah orang yang disayangi. Semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Ilahi, yang sewaktu-waktu dapat diambil atau lenyap dari tangan kita. Dan kita harus ikhlas jika itu semua terjadi. Meratapi sih boleh-boleh saja, tapi jangan berlarut-larut. Lalu bagaimana agar kita ikhlas menghadapi peristiwa itu? Pertama, memahami bahwa barang yang hilang itu bukan rezeki kita. Saat mengalami kehilangan, tentu saja kita sedih dan panik. Terlebih jika nilainya cukup mahal, dan itu semua merupakan hasil jerih payah sendiri. Daripada meratapi barang yang tidak mungkin kembali lagi pada kita, lebih baik kita mengikhlaskan dengan anggapan bahwa barang yang hilang itu bukanlah rezeki kita lagi. Yang kedua, anggaplah ini suatu cobaan yang menimpamu. Cobaan itu seperti suratan takdir. Sekarang atau nanti, cepat atau lambat, kita pasti akan menerimanya. Mungkin cobaan kali ini kita harus kehilangan sebagian dari harta kita. Tuhan sedang menguji apakah kita mampu melewati ujian tersebut. Maka dari itu, kita harus tabah agar kita lolos ujian dan derajat kita ditinggikan atau hidup kita naik level. Yang ketiga, lihat orang-orang yang senasib yang mungkin lebih banyak nilai kehilangannya, agar kita tidak merasa sendirian mengalaminya. Ternyata ada banyak orang yang juga merasakan kehilangan, dan bahkan jumlahnya lebih besar dari kehilangan yang kita alami. Kalau mereka saja bisa kuat, seharusnya kita pun juga mampu untuk ikhlas dan sabar. Yang keempat, tidak usah berharap yang hilang akan kembali. Jika kita masih mengharapkan barang kita yang hilang kembali ke kita, akan semakin sulit bagi kita untuk ikhlas. Biarlah yang sudah hilang pergi, nanti pasti akan datang pengganti yang lebih baik. Yang kelima, carilah hikmah di balik kehilangan. Di balik sebuah cobaan, pasti ada hikmahnya. Cobalah petik hikmah apa dari peristiwa yang kita alami. Mungkin kita selama ini telah lalai atau sombong terhadap harta kita. Atau kita terlalu naif, menganggap semua orang itu baik, tidak punya maksud jahat, sehingga kita mudah tertipu. Yang keenam, koreksi diri. Apakah kita sudah bersedekah? Kehilangan juga bisa menjadi suatu peringatan bagi kita. Sebagai koreksi atas hidup kita, apakah kita sudah rajin bersedekah? Apakah kita ikhlas waktu bersedekah? Perlu kita ketahui bahwa sebagian dari rezeki kita ada rezeki orang lain. Seperti fakir miskin dan anak yatim piatu. Yang ketujuh, ujian dan cobaan adalah salah satu penggugur dosa. Mungkin dengan kehilangan yang terjadi dalam hidup kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi jangan terlalu bersedih. Yang kedelapan, bersyukur. Biarpun kita mengalami peristiwa yang menyedihkan seperti kehilangan, kita sepatutnya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak semua hilang, masih ada anugerah tubuh yang sehat, akal pikiran yang dapat mencari solusi dari masalah, masih diberi keluarga yang mendukung untuk kita bangkit dari keterpurukan. Kita bisa lebih banyak waktu mendekatkan diri pada Yang Kuasa, yang biasanya semua lancar dan merasa tak ada Tuhan pun aku bisa hidup. Tapi sekarang lebih banyak waktu untuk bersujud demi meminta kekuatan dan pertolongan kepadanya.
Sebenarnya ini pertanda Tuhan rindu berhubungan mesra dengan kita. Maka Dia izinkan semua terjadi, agar umat yang dicintainya kembali ke jalan yang benar. Tentang harta yang hilang, jangan pernah kamu anggap itu sebuah musibah. Ibarat sebuah gelas kosong yang siap diisi dengan air. Itulah hidup kita di tangan Tuhan saat ini. Tuhan akan mengganti apa yang telah diambilnya dengan yang baru, yang pastinya akan lebih baik untuk hidup kita. So, jangan bersedih. Kalau saat ini kalian merasa tidak punya apa-apa, percaya Tuhan akan berikan rezeki berkali-kali lipat banyaknya dari apa yang sudah hilang dari hidup kita. Akhir kata, good luck, peace and respect for anything. Salam Dia Diva.